Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah Devi Demplon. Apa kabar Devi? Baik. Terima kasih hadir malam hari ini. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Yang menyeramkan? Nyeramin sih banyak. Yang berkesan. Satu aja, jangan semuanya ceritain. Oh nggak, panjang ya? Apa ya? Ya biasalah kalau kita kan paling di lokasi syuting kebanyakan ya. Apalagi kalau di hutan-hutan, terus apalagi kalau misalnya perannya misalnya Dewi Ular atau Ratu Ular kayak gitu. Ya mau nggak mau kayaknya ya teriak-teriak tengah malam gitu kan, ngundang ya. Waktu itu gimana kejadiannya? Waktu itu sih bukan kayaknya sih emang bener. Pas mau break makan, mau menjelang maghrib, jam abis asar itu, aku ada adegan tabur garam ya. Okay. Nah, aku yang ditaburin sih sebenarnya kan aku ular kan. Terus kata aku, boleh nggak garam beneran, bohongan lah, aku bilang gitu kan. Apaan kek gitu. Terus udah lamba kata biar kayak real gitu. Oh ya udah gitu. Udah pas udah Demplon itu dulu break dulu ya, mendingan ke base camp dulu deh gitu. Dianterin kan pakai motor kan. Terus pada saat itu kebetulan aku lagi period kan. Mau buang air kecil di base camp aja gitu kan. Udah sekalian terus anak-anak lagi nonton tayangan pas jamnya kita gitu kan. Terus aku bercanda sama teman-teman, gue doang bisa nih matiin lampu ya. Aku gini lihat gitu, mati. Beneran. Kok bisa? Ya aku pikir kan anak-anak iseng ngonset. Coba nyalain lagi ya. Aku gitu deh, nyala lagi gitu. Tapi nggak ada yang iseng yang mainin itu? Udah namanya anak-anak kan, pada ketawa-ketawa, terus pokoknya bercanda-bercanda yang gila-gilaan, ketawa-ketawa pada waktu itu. Udah pas aku selang berapa setengah jam, tiba-tiba setengah badan aku sih agak berat ya, dari pinggang sini ke bawah. Emang bener-bener aku itu baru pertama kali, itu the real, maksudnya nyata. Gak bisa gerak, tapi tangan aku bisa. Terus di depan aku tuh ada yang ngerokok, sorry ya. Terus aku minta gitu. Oke, aduh itu menyeramkan sih. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya, Dev ya. Aku gak mau kamu ya, Top. Oke. Kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Dev. Ya, mudah-mudahan gak ada kejadian yang aneh-aneh malam hari ini. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari berbagai ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Yahya. Silakan. Oh iya, silakan. Selamat malam Mas Yahya. Ya selamat malam Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Berawal dari saya waktu itu hijrah ke salah satu daerah Jadi awalnya itu saya sebenarnya nggak tertarik Mas untuk dunia mistik ya. Tapi karena ajakan teman yang begitu kuat, jadi saya awalnya mencoba. Setelah itu saya diperkenalkan dengan salah seorang orang pintar di sana yang memang katanya orang paling hebat. Lalu dia praktikan bagaimana kehebatan dia, terus bagaimana dia black-blackin tubuhnya dia, tapi bagaimana kebal gitu. Iya, bahkan sampai senapan Mas. Lalu karena saya tertarik, saya pikir kan yang namanya laki-laki mungkin harus jaga diri. Karena kita kan nggak tahu yang namanya bahaya atau ancaman itu kan bisa datang ke kita gitu. Jadi saya tertarik untuk belajar. Lalu saya mulai ikutin ritual itu dari awal, dari mulai saya bagaimana saya puasa muti, dari bagaimana mulai saya pati geni, hingga saat terakhir itu, proses terakhir, ritual terakhir itu saya di dalam muara yang harusnya 2, dan itu saya harus di situ seperti orang betapa itu
sekitar 3 jam saya harus baca beberapa mantra, dan setelah selesai itu saya dimasukin paku. Nah awalnya jujur itu kalau saya berasa itu nggak mungkin gitu, tapi guru saya bilang kalau kamu yakin kamu pasti bisa. Saya coba sampai di sini saya sakit, saya coba sekali dan ternyata masuk. Nah, Tapi nggak ada justru luka, nggak ada berdarah, cedera gitu? Oke, lalu? jadi ya semenjak dari situ saya juga pasang susu, saya belajar pelet dan santet juga di situ. Pernah Anda gunakan tapi? Ya, Anda pernah melet, Anda pernah nyantet orang? ya. Korbannya cukup banyak. Lebih Lumayan. dari 5? Lebih. Lebih dari 10? Ya, dan semuanya itu yang ya saya mungkin punya permasalahan dengan dia. Mereka yang punya masalah ada yang sampai meninggal dunia? Merasa bersalah? Sekarang saya mulai bersalah. Kalau dulu mungkin saya nggak merasa bersalah, Mas. Karena dendam ya? Iya. Mungkin karena ada masalah akhirnya Anda lampiaskan walaupun harus mengorbankan nyawa orang lain. Betul. Mas Yahya tujuannya datang ke Penembus Mata Batin untuk apa malam hari ini? Justru itu, Mas, kedatangan saya yang pertama mungkin udah waktunya saya untuk tinggalin bahwa sebenarnya dunia seperti itu tuh nggak ada gunanya. Nah, saya pengen tahu apa yang akhirnya bikin Mas Yahya berpikir kayak gitu? Awalnya dari kesadaran diri, Mas, Oke. bahwa kita punya umur, ya sebaiknya kita pergunakan untuk kebaikan kita bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Pernah merasa terancam akhirnya merasa harus membuang ini semua? Kalau terancam hingga saat ini sih belum. Cuma saya merasa bahwa ya memang hal yang seperti ini ketika saya nanti udah nggak ada, kan saya di alam lain. Apakah nanti diterima atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan saya. Makanya saya datang kemarin itu saya ingin hilangin semua. Pernah ada usaha sebelumnya untuk menghilangkan itu semua? Saya pernah waktu itu ke salah satu orang pintar juga. Tapi orang pintar itu tolak. Nggak mau atau nggak bisa? Nggak kuat kata. Baik, mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapat tujuan ya Mas Yahya. Iya, terima Bisa kasih. lepas dari semuanya dan mudah-mudahan benar-benar niatnya kuat dan tulus untuk bisa lebih bersih saat ini. Iya. Kami akan ajak Mas Yahya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yahya, tanggal lahir 30 September 1980 dengan nomor rumah 66. Saya melihat adanya kekuatan energi yang sangat besar di tubuh Yahya. Energi yang sangat besar itu justru berdampak negatif untuk kehidupannya. Dengan kelebihan ilmu yang ia punya, sosok Yahya rela menyakiti orang lain untuk kepuasan batinnya. Saya melihat dalam pikiran saya, ia mempunyai perjanjian gaib dan sifatnya sulit ditebak karena tergolong psycho. Saya melihat dalam terawangan batin saya juga sosok macan yang sangat besar di tubuh Yahya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Yahya dengan tanggal lahir 30 bulan 9 1980 dan nomor rumah 66. Bapak Yahya ini pernah mempelajari ilmu hitam, tepatnya waktu itu di kawasan timur Indonesia ya. Iya, betul. Waktu itu untuk jaga diri niatnya dan sempat juga menanamkan seperti susuk dan juga ada paku bumi yang ditanam di dalam. Dan waktu itu untuk menggunakannya supaya punya kekuatan, jaga diri
tapi kedepannya juga menguasai santet dan juga pelet. Dan bahkan pernah digunakan, korbannya cukup banyak, dan ada yang meninggal dunia. Malam hari ini datang ke Penembus Mata Batin mau melepas itu semua, niatnya benar-benar tulus supaya bersih. Ya, oke. Gimana Roy? Pertama kali lihat Yahya, saya ngerasa ada sosok hewan spiritual penjaga berbentuk macan dan sangat mengerikan sekali. Sosok penjaga. Baik energinya berarti. Berarti energinya hanya baik untuk si Mas Yayahnya aja ya. Oh, buat tapi orang lain bukan ikuti. orang lain. Oh, oke. Namanya dong. Maksudnya dia binatangnya, Ya. Roy, hasil dari belajarnya Bapak kali ya? Belajarnya Bapak atau memang Atau emang, turunan? oh Sebenarnya kalau saya lihat di Mas Yahyanya sendiri emang udah bisa dari dulu, ya kan? Ya, betul Mas. Tuh. Lalu mempelajari, jadinya tambah-tambah deh, makin-makin. Oh, jadi secara keturunan itu udah ada ya sebenarnya ya Roy? Udah ada sebenarnya. Tambah diasah akhirnya malah justru makin kuat. Iya. Gitu. Ini bentuknya siluman atau apa Roy? Siluman sebenarnya, bentuknya siluman dan benar-benar menyeramkan gitu loh. San ya. Mas Yahya sendiri pernah nggak bertemu dengan sosok macan seperti yang digambarkan Roy? Sebelumnya saya pernah bermimpi, Mas. Mimpinya seperti apa? Ya, saya beberapa kali didatangi wujud tersebut. Tapi terkadang itu kadang-kadang suka hilang. Kadang-kadang datang lagi. Saya sempat konsultasi, cuma hingga saat ini belum pernah ada yang bisa jelaskan apa arti tersebut. Roy, kamu sering bilang kalau yang menguasai ilmu hitam ini justru kelihatannya bentuknya, sosoknya itu lebih tua daripada umurnya. bener, Ya? bener banget, Bay. Tadi kamu ini kelahiran tahun 80 tapi seperti Iya. Heran ya, memang ternyata bener ada banyak bukti ya kalau pelaku mistis atau black magic biasa terlihat tua atau Lebih tua terlihat dari umurnya dari ya? umurnya 80 tapi bentuknya kayak umur 40. Iya. 39. Maaf deh, bukannya tadi bisa pasang susuk kalau aku lihat, maksudnya aku sering dengar pasang susuk bukan jadi muda. Harusnya Terus ya. pantangannya apa sih, kata nggak boleh makan Nggak boleh sate makan susu apa sate gitu. atau apa. Sebenarnya Itu gimana? sebenarnya tantangannya ada memang. Cuma terkadang ada pelakunya itu jarang untuk memberitahu apa pantangannya tersebut. Biasanya seperti itu. Kalau untuk kayak ngelunturin ya nggak sih santet atau apa guna-guna gitu. misalnya ada orang kena santet atau guna-guna gitu. Berarti Pak Yaya nyembuhin juga gitu akhirnya, nggak? Apa nggunain iya. sendiri? Oh. Terkadang saya pernah coba waktu itu di Jakarta. Jadi karena ada salah satu perempuan, dia sama pacarnya. Jadi saya coba dengan media air laut, Mas. Santetnya atau guna-gunanya luntur gitu. Iya, tapi di malam di hari yang memang khusus. Karena itu mesti harus ritual. Hilang langsung gitu. Alhamdulillah hilang. Bener begitu Roy. Betul. Seperti yang saya lihat. Oh, Mas Yahya lihatnya macan kuning atau macan putih? Kuning, Mas. Pantesan ya, memang ini nih yang saya takuti. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan di sini. Karenanya begini. Iya, soalnya saya ngerasa lukisan macannya ini seolah-olah ingin menerkam saya. Semoga hal Minggir ini, sini nggak? semoga hal ini salah ya. Mudah-mudahan nggak kejadian. Mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa karena iya kalau orang udah kesurupan, orang udah gelap mata, kita nggak bisa cegah ya. Walaupun aku tahu mereka nggak bersalah karena mereka lagi dalam pengaruh dunia lain. Dunia Oh, lain. tapi ya saya juga tetap takut lah. Roy, sosok yang kamu gambar ini, kamu Ya. lihat ada di dalam dirinya Mas Yahya atau ada di sekeliling menjaga dia? Ada di dirinya Mas Yahya. Oh, oke. Dan yang lucunya dirinya sang macan itu kayak duduk gitu. Menjaga gitu.
Ini digunakan untuk apa aja oleh Mas Yahya, Roy? Berarti ini nggak ngejaga aja, jadi maksudnya dia bisa marah kapan aja, jadi Bener. ininya ke Pak Yahya. Setuju banget, itu maksudnya. Kamu mulai kepanasan kayaknya. Iya, betul Mas. Kepanasan artinya ada sesuatu yang kalau saya bongkar berarti dia tidak nyaman dong. Begitu digambar ya. Iya. Oke, kalau menurut aku sih agak riskan ya kalau Mas Yahya tuh saya punya firasat buruk deh. Nggak tahu kenapa. Ya, lihat teh Yahya, lihat macannya, bahkan kayak saya mau ditekam. Oh, ini bisa dikendalikan nggak Mas Yahya? Sosok yang menjadi pengikutnya Mas Yahya ini? Walaupun saya nggak takut hantu ya, Mas. Terkadang Cuma masih bisa. Terkadang masih bisa. Artinya bisa ya bisa enggak dong. bisa ya, bisa enggak gitu loh. Who knows gitu, we never know. Ini untuk membuat macan ini selalu ngikutin Mas Yahya, ada ikatannya nggak? Ada apa ya, rumahnya lah atau apa? Iya. Makannya juga ya. Kan. Karena mungkin dari Kan kasih makan nih mereka pasti. ya, karena mungkin dari proses ritual yang sudah saya jalankan waktu itu Mas, hingga alat atau mediasi yang saya pakai hingga saat ini yang jadi penjaga saya, benar yang dikatakan Mas Roy. Dan itu yang tidak pernah sebenarnya saya ceritakan ke siapapun, bahkan sampai ke saudara maupun orang tua sekalipun. Apa itu? Ya, cincin yang ada di sini. Cincin yang di jarinya Mas Iya, Yahya ini. Ini yang binatang ini yang Dapat dari mana Mas itu cincin? ini terakhir peninggalan dari guru saya waktu beliau wafat. Itu Dan ini dikasih saya diwariskan pakai. kepada Iya. Mas Yahya. Gimana Roy, kamu ngelihat cincinnya Roy? Cincinnya mengandung energi yang sangat kuat dan powerful. Powerful banget dan bisa mencelakai orang. Makin lama makin kesini, di menit yang sekarang saya ngerasa suhu udara makin dingin. Makin dingin nih Dan terasa ya. saya merasa makin banyak makhluk halus ya ingin menunjukkan eksistensinya. Selain dia, Iya. ada yang lain di ada sini. Yang lain juga. Itu penghuni studio atau memang makhluk yang lain mengikuti Mas Yahya? Penghuni studio dan makhluk lainnya yang mengikuti Yahya. ada juga makhluk Yahya lain. tuh sebenarnya bisa memanggil. Manggil, makanya ngikutin gitu ya. Jadi kayak Dia bisa manggil loh Mas Yahya. Bener begitu iya. Mas? Jangan ikut saya ke rumah ya Mas Yahya. Betul apa yang dikatakan Mas Roy. Mas Yahya, Ya, Mas saya mencium bau jimat-jimat atau barang-barang spiritual. Apa aja jimatnya Mas? Untuk jimat saya hanya bawa satu, dan ini memang yang memang nggak bisa lepas sebenarnya sama saya Mas. Karena ini yang kemanapun saya pergi, baik saya mau berantem atau mungkin mau ingin melukai orang, ini tuh tetap harus menemani saya. Iya. Kamu mau lihat nggak? Ya. Pakai sama. Nanti, nanti ini enggak aku gini aja deh aku tahu. Boleh Itu, dipegang nggak apa-apa. Hah? Saya minta Terus ikut gloves. aku Pak. Pak, maksudnya ya itu tadi makanannya misalnya apa misalnya puasa dari yang tadi ya apa mutihnya gitu makannya. Ada ritualnya nggak? Kalau ritual sampai saat ini enggak, karena memang ritual dari mulai saya tirakat hingga saat ini dia tetap menemani saya. Oke, saya mau tanya sama Roy. Tadi Pak Yahya bilang dia cuma pakai cincin yang dia pakai. Kamu sendiri melihatnya seperti itu nggak? Roy? Apa cuma cincin yang dia pakai sebagai barang gaib atau jimatnya? Apa cuma cincin yang dipakai? Saya ngelihat dalam mata batin saya di badannya itu ada penuh rajah, tulisan-tulisan. Saya juga kurang ngerti tulisannya, agak meliuk-liuk dan itu di badannya dia menyatu di tubuhnya. Ya. Kau bawa sesuatu nggak hari ini? Sebenarnya selain cincin, saya ingin ngetes dan ingin mempertunjukkan kalau yang saya katakan ini bukan sekedar buaya atau sekedar cuma omongan hoax atau apa. Gimana cara menunjukkannya?
Sebuah water. Hah? Mas Yahya, coba untuk minum dulu deh. Makasih Mas Roy. Apa jadinya ya kalau itu tadi kepala orang deh? Sini. Hah? Blinding. Kepalanya putus. Udah, sini aja aku. Jadi sosok macan kuning itu mau mencelakai kamu gitu? Jadi dia itu mau celakain saya, tapi karena saya bisa merasakan dan baca pikiran jauh lebih cepat dari orang lain, jadi saya menghindar. Kenapa dia masuk ke si macan ini? Macan ini nggak suka sama saya karena merasa tertantang. Kan ada istilah jangan bangunin macan tidur. Ini tahu kan tentang itu? Dia merasa jadi dibangun. Iya, dibangunin Diusik ya? Diusik. sifat liarnya dia. Mas Udah Yahya sadar. ada di sini. Ya, Mau minum lagi? sudah Mas. Saya sudah merasa aman dan makhluk tadi udah enggak. Oh jadi sebenarnya makhluk itu bisa dikendaliin ya sama saya sendiri ya? Iya, terkadang kalau yang saya takutnya tuh kalau emosi gitu. Itu emosi kan. Oh jadi nggak terkendali Iya. gitu? Saya tuh jadi gini deh, saya jadi mikir dan merasa tertantang juga. Apa jadinya kalau misalnya dia mentransfer ilmu kebalnya ke saya, kemudian saya gores-gores pakai cutter. No. Jangan Roy please. Yeah. Please. Jangan. It's not Don't do that. Yes, serem ya. Kalau gagal pun berarti ada tewas sih gitu. Bisa itu taruhannya. Bisa nyawa Ya taruhan. udah jangan deh ya. Jangan. Kita niatnya kan mau bantu. Itu kalau misalnya kamu kenapa-napa nanti siapa yang membantu? Oh iya benar. Partisipannya. Benar. Mas Yahya, sekarang kok kamu boleh jelasin gak? Perasaannya kok kayak orang kehabisan oksigen. Apa mau dibuka dulu itunya? Saya takut kamu pingsan. Jadi turunin dulu aja mas. Diturunin dulu biar bisa. Enggak. Tadi itu pas saya ngerasa pas waktu Mas Roy ngasih golok, saya ada ngerasain ada satu kekuatan yang memang kayak nyerang ke saya. Iya. Iya. Apalagi ketika tadi memang saya sempat minta maaf sama Mas Roy. Kalau sempat ngelukain mungkin yang membentengi Mas Roy juga sempat Oh. nyerang saya. Jadi Oh, mas Yahya merasakan itu? Ada juga yang nyerang balik gitu? iya, saya merasakan lemas. Badan kalau kayak kesetrum gitu. Itu Siti Jasmine ya, Roy? Iya, Siti Jasmine dan teman-teman saya yang lain. Saya kan memang dilindungin banyak teman-teman yang tidak terlihat. Jadi mereka jagain kalau majikannya ada apa-apa gimana gitu. Saya speechless. Saya takut banget sama namanya golok. Ya dia punya kemampuan kayak gitu, ya jelas jadi ya nggak ada takutnya, nggak mikir dua kali kalau mencelakai orang. Karena apapun nggak bisa nyakitin dia gitu. Terus juga kalau kirim pelet, kirim santet, itu dibantu sama makhluk ini, Roy? Betul sekali. Dibantu makhluk ini. Saya minta garam halus ya. Devi ada yang mau ditanya atau tanggapannya? Disampaikan ke Pak Yahya? Iya sampai speechless. Tadi maksudnya itu sampai ngendali ini sampai kayak gitu ya. Maksudnya apa sih Kak Roy namanya apa? Kalau dia mau Kerasukan. kerasukan antara enggak tadi ya kayak gitu. Iya, saya sempat nahan, Mbak. Nahan. Cuma karena mungkin yang beruntungnya karena Mas Roy ini punya yang membentengi dia bukan cuma satu. Jadi kalau normal biasanya kendali saya langsung nggak ini. Ini kayak ada satu daya tarik magnet, satu kekuatan yang mendorong saya sampai lemas ketika saya ingin Menyerang? Iya. Dan sampai sekarang kadang suka sakit gitu, napas. Sesak gitu ya. Iya.
Ya. Baiklah. Tapi Mas Yahya bener-bener mau ngelepas semua ilmu hitam yang pernah dimiliki nih. Iya mas, saya mau bertobat mas. Cukup. Lagi. Lagi deh. Kak, ntar abis diituin garam keluar nggak tuh? Nampakin gitu nggak? Iya. Oh. Oh, oh. I think it's enough already. Mas Yahya, Iya mas. ini saya pengen Mas banget. boleh tutup lagi maskernya. Saya minum setengahnya aja deh. Kindai. Duduk. Cek kenapa? Oh, nih, Ra? baik-baik aja kan? Ada yang ngelawan ya, ada ininya ya. Iya, Kontraksi dalam badannya. iya. Mau cabut Bereaksi sesuatu deh. Dia mau ngomong. Sesek. Ada yang dicabut, diambil dari badannya dia. Kayak susah dari dia. Pernah dia pasang. Selalu pakai garam. Udah. Dia kayak rasanya cabut itunya, dia tuh kayak kesakitan gitu loh. Usir energi aktif. Garam, kopi. Yang tadi Cobain. kamu cabut itu apa, Roy? Kalau udah dinetralisir gini dan kembali jadi orang biasa ya, ini berarti dia akan kena golok dan katar berdarah dong ya. Perlu kita buktiin untuk buktiin udah bener-bener lepas atau enggak gitu, Roy? Enggak sih, saya nggak berani Jangan ambil takutin, resiko. iya. Takutnya berdarah kan bahaya. Jadi tadi yang kamu cabut, yang kamu ambil apa ya, Roy? Jadi semua kekuatan gelapnya dia aku cabut dari badannya dia. Apa rasanya, Mas Yahya? Saya ngerasa kayak badan saya kayak merasa kebelah mas. Kebelah. Belah. Dan waktu Mas Roy narik, seperti ada yang terpisah. Dan ini sekitar dada sih yang terasa sakit. Kayak ketarik gitu. Iya. Memang ada sesuatu yang ditarik dari situ ya, Roy? Gue nangkep kayak soul and spirit yang jelek-jelek dibuang oleh garam. Ini kalau udah kayak Iya. gini berarti dia udah nggak punya kekuatan apa-apa dong. Jadi orang normal. Dan memang kekalahan saya sama garam sebenarnya mas. Kenapa? Kekalahan saya sama garam sebenarnya. Pantangannya itu garam. Selama ini nggak boleh kena garam. Iya. Kalau makanan ada garamnya, kalau bapak makan juga nggak boleh. Karena itu bukan murni. Oh, garam murni. Garam, Garam murni murni kayak kayak gini. Oh. Nah itu dia makanya kenapa saya pakai garam. Karena saya ngebaca pikiran dia. Dan itu bisa mengusir semua pergi dari Betul. dalam badan dia. Bisa mengusir dan melemahkan dan bahkan menghilangkan, melunturkan.
Itu yang pernah dipelet, yang pernah disantet, dengan dia udah nggak punya ilmu hitam seperti ini, gimana kondisi mereka, Roy? Saya rasa mereka juga ketar-ketir gitu ya. Serem. Ya, penderitaan tak berujung. Bisa ditolong tapi mereka. Saya berharap mereka mungkin bisa ketemu orang yang bisa nolongnya. Kalau nggak ketemu orang kan, Mungkin bisa meninggal. Ya apapun bisa terjadi sih, kasihan ya. gimana? Ya silakan Pak. Bisa. Dan berbicara tentang kekuatan-kekuatan supernatural, apakah cincinnya akan terus dipakai apa boleh saya sita? Boleh. Oke, baik. Saya juga nggak mau pakai ini lagi, Mas. Luar biasa. Saya salut sekali dengan Mas Yaya. Punya kemampuan yang luar biasa, tapi tahu kalau itu tidak benar dan dilepas semuanya malam hari ini di menembus mata batin. Iya. Semoga Mas Yahya ke depannya jauh lebih baik ya. Ya. Kualitas Iya, Mas. hidupnya dan lifestyle hidupnya Mas Yahya juga aku ngerasa agak kebolak-balik jamnya juga. Ya. Oh, jam biologisnya juga berubah-berubah ya. Ada yang mau disampaikan, Dep? Sampai ini berarti Bapak udah bertobat lah ya. Iya. Jangan lagi ya Pak. Iya. Saya juga takut. Tadi saya nggak bisa loh Pak, tapi saya merinding. Iya, itu menyeramkan sih. Dan energinya kenceng banget. Kalau misalnya tadi nggak terkendali, itu golok bisa Nancep. nancep. Bisa juga ke kamu deh. Tapi malam hari ini semuanya sudah selesai di sini, Pak Iya, Yahya. Mas. Kami harap ke depannya justru tidak kembali lagi ke dunia hitam. Amin. Ya, yang justru malah merugikan Bapak dan juga keluarga Bapak Iya. nantinya ke depan. Terima kasih Bapak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sekali lagi, Iya. kami semua salut sama keinginan Bapak yang rela untuk melepas semua ilmu-ilmu dan kemampuan Bapak di meja ini. Iya. Terima kasih. Pak Yahya boleh meninggalkan studio. Iya. Baik. Terima kasih, Mas Ray. Semuanya, terima Selamat kasih. malam. Jangan menyakiti seseorang hanya karena dendam. Belajarlah untuk menyayangi diri sendiri agar kamu tahu rasanya untuk tidak menyakiti orang lain. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering mendapatkan teror dari makhluk gaib karena ritual mistisnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arin. Terima kasih. Selamat malam Mbak Arin. Malam. Apa yang mau Mbak Arin ceritakan pada kami? Saya sebenarnya awalnya baik-baik aja Aha. dengan suami. Tapi karena udah bertahun-tahun saya rumah tangga tidak punya anak, saya masih sabar. Tapi pas saya lagi ngobrol dengan suami saya di ruang tamu, lagi asik-asik, dia nyinggung perasaan saya. Saya dikatain saya mandul. Saya sakit hatinya. Ada gelas, ada piring, saya lempar ke matanya. Sampai matanya buka berdarah-berdarah. Terus saya tarik ke kamar, saya siksa suami saya. Iya, Kayaknya enak deh kalau kita punya anak, rumahnya jadi rame. iya, pastinya kita akan bahagia. Tetangga-tetangga lain juga udah punya anak, cuma kita doang yang belum tahu. Iya, aku tahu mereka semua udah punya anak. Sedangkan kita yang udah lama menikah, kamu belum punya anak. Dan jangan pembunuhan. Apa? Kamu ngomong apa? Iya. Wajar banget kamu ngatain aku mandul. Kamu suami apa sih? Sini kamu. Ma, malu sama tangga, Ma. Acil tau gak sih, Ma? Laki-laki apaan kamu? Aduh. Itu gelas dilempar. Sampai pecah di Iya. matanya. Saya sakit hati, Mas. Sekarang kondisinya seperti apa? Sakit parah. Oke, waktu itu Mbak tarik. Ya, bisa saya lempar gelas sama piring ke mukanya sampai matanya buta.
saya tarik ke kamar. Saya sisa lagi di kamar. Saya sakit hati, Mas. Saya udah sabar. Tapi saya dibikin sakit hati karena dibilang saya mandul, padahal semua bukan salah saya. Mbak Arin tapi sadar melakukan itu semua? Ya, saya sadar. Karena emosi? Ya. Pernah emosi. melakukan itu sebelumnya? Tidak pernah. Oke, setelah itu ada kejadian apa? Ya, saya coba ke dukun. Saya dikasih beberapa persyaratan untuk diikutin, tapi saya nggak ngikutin. Saya cuma makan tanah, kebiasaan. Sejak itu saya jadi kebiasaan makan tanah. Tanah? Ya, Bukan beling ya? kan tanah. Tanah sama jamu. Supaya saya Tanah sama? jamu, biar saya punya anak. Tapi saya cuma minum, makan tanahnya aja. Nah, karena saya tidak mengikuti semua peraturan yang ada, yang dari dukun itu, saya seperti diikutin roh halus. Setiap, ya, saya sering ingin bunuh diri. Pikiran saya kacau. Oke, sebentar. Saya mau mundur lagi ke belakang waktu Mbak Arin menyiksa suami. Bagaimana kronologi ceritanya, urutannya? Ya, lagi ngobrol enak-enak di ruang tamu, asik. Terus kita bahas soal anak. Saya yang disalahin, katanya saya mandul. Tapi saya nggak mandul, Mas. Saya juga pengen punya anak. Tapi saya capek kalau saya disalahin terus, saya sakit. Lalu? Saya ada gelas, ada piring, saya lempar ke mukanya. Sampai Dari matanya meja? berdarah. Iya, dari meja saya ambil. Lemparin semua sampai berdarah. Tarik lagi ke kamar. Saya siksa di kamar. Diapain? Saya siksa. Oh, Dengan cara? bukan mbaknya malah. Iya, Saking sakit hatinya iya kali ya, sakit kayak hati. Tersinggung. tersinggung. Disiksa dengan cara apa di kamar? Saya tabok, saya tendang-tendang. Gak ngelawan sama sekali suami? Enggak, karena dia matanya udah berdarah-berdarah. Udah nggak bisa ngelihat yang satu. Oke. Lalu Mbak berusaha datang ke dukun juga? Iya. Supaya hamil? Ada ritual minum jamu dan juga tanah? Iya, Lalu kemudian setelah saat itu selalu ada sosok yang mengikuti? ya mengikuti saya terus. Seperti apa sosoknya? Seperti kayak ular gitu. Oke. Tujuannya datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk apa? Saya ingin meminta maaf sama suami saya menyesal. Dan saya ingin menghilangkan roh yang ngikutin saya. Sudah pernah minta maaf langsung? Belum, Belum pernah. Kenapa? saya masih malu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Arin memang benar-benar menyesali apa yang telah dilakukan. Iya. Ya walaupun mungkin telah tersinggung karena perkataan suami, tapi ya kita sepakat ya yang namanya kekerasan tidak bisa dibenarkan. Lalu mudah-mudahan juga sosok gaib yang mengikuti bisa benar-benar lepas dan hilang dari hidupnya Mbak Arin. Kami akan ajak Mbak Arin untuk langsung menceritakan ini semua pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arin, dengan tanggal lahir 5 Mei 1987, sosok yang mempunyai keinginan yang sangat besar. Saya melihat keinginannya yang sangat besar hancur karena nasib yang tragis. Keinginannya yang hancur membuat ia menjadi penuh amarah. Saya melihat adanya korban yang ia celakai. Dari mata batin saya, ia melakukan pantangan gaib terkait permintaannya. Berbicara tentang Irene dan menerawang beliau, saya melihat sosok siluman ular. Siluman ular yang banyak sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya kok mencium bau amis ya? Kamu mencium juga gak?
Nggak ya? Tapi merinding. Hah? Tapi Tapi merinding. Oh, oke, baiklah. Arin, dengan tanggal lahir 5 bulan 5 1987. Arin sakit hati karena perkataan suaminya. Akhirnya waktu itu tanpa sadar, dia melempar gelas ke matanya sampai buta lalu menarik suami ke dalam kamar dan menyiksa dengan ditendang. Tapi setelah itu juga Arin ke dukun karena waktu itu tersinggung dianggap mandul dan di dukun Arin melakukan ritual ya, Iya. minum jamu dan juga tanah. Sejak saat itu ada sosok gaib yang mengikuti. Malam hari ini mau menghilangkan sosok gaib itu dan sudah mengakui kesalahannya dengan menyesal. Iya betul. Tapi kalau dilihat dari penampakan fisik, biasa aja ya. Arin tuh nggak ada kelihatan Kasar gitu ya ya. kasar atau menyimpan dendam Iya. atau menyimpan kemarahan. Tapi kalau terlihat, kalau saya merem, saya ngelihat berbeda sekali apa yang saya lihat di kepala saya. Saya lihat ular besar. Ular besar di sebelah mana, Roy? Jadi tuh kakinya beliau nih si Arin. Apa gara-gara celananya juga ya modelnya. Jadi dia bentuknya kayak ular gitu loh. Kayak Kok saya tiba-tiba Melingkar. melingkar gitu loh. ada Dan cara ular mata- seperti ular. Iya, iya, seperti ular. Dan cara mata yang memandang, lihat bola mata itu benar-benar tajam gitu loh. Itu sih yang saya rasain. Saya pengen gambar sesuatu deh. Saya merasakan ular ini warna agak gelap, cenderung hitam, dan benar-benar menguasai tubuhnya. Ih, Ular ini saya yakin si Arin ini tahu apa yang saya bicarakan. Namun nggak mau kebuka aja kali. Kamu tahu kan tentang siluman ular ini? Arin, Arin, tahu sosok yang digambar, Roy? Iya. Itu datang dari mana, Roy? Dari dukun? Iya, yang dari dukun itu. Betul begitu, Roy? iya, yang ada badannya ya? dia ada di Semenjak badannya. ikutin itu makan tanah, saya seperti dihantuin ular itu. Makan tanah. Ya, Oke. Dan ritual makan tanahnya ini masih dilanjutkan sampai iya. sekarang. Jadi kebiasaan sampai sekarang. Kalau nggak makan tanah apa rasanya? Badan saya panas. Rasanya apa mbak tanahnya? Karena udah biasa jadi enak-enak aja. Dicampur selain jamu? Karena yang saya minum ya cuma tanah sama jamu, tapi saya lebih ngutamin ke tanahnya. Pakai air gitu? Iya. Apa dikunyah? Dikunyah aja. Jorok ya. Ular gitu ya makan tanah ya kak? Itu tanah kuburan yang saya makan. Jadi mbak setiap hari ke kuburan untuk stok tanah-tanah Iya. itu? Seminggu, satu hari berapa kali makan tanah? 3 kali. Ini tanahnya tanah kuburan. Iya. Tanah kuburan. Astaga. Berarti bener dong ya. Ada kaitannya dengan siluman ular. Karena dia di tanah-tanah juga. Merinding. Kamu tahu kan sosok ini apa? Dan sangat familiar sekali. Kalau misalnya makan tanah, berarti kalau kalau kita ada tanahnya, apakah bisa dimakan? Iya. Hah? Karena kalau orang yang bawa tanah itu baunya Beda. bikin saya lapar. Orang yang bawa tanah, maksudnya? Iya, kalau misalnya dia ada tanahnya di badan, Ada tanahnya di iya. badan. Jadi saya Ngerti jadi nggak, lapar. Bay? Iya, Aku saya nggak. lapar. Aku nggak ngerti. Jadi kalau misalnya ada orang yang Mungkin misalnya dia habis berkebun atau Iya. apa nempel-nempel gitu. Bawaannya saya pengen makan aja. Mbak ada aja deh mbak. Ya ini bentuk patternnya. Oh iya. Kayak ada sisik-sisiknya Nah, gitu. beli. Iya. Saya pengen banget ngeliat gimana sih, apakah ini hanya bluffing
Atau ini memang real atau Mau fakta? bolehin dia makan tanah. Dia Dari mana kita tahu kalau dia real apa enggak? Iya, saya bawa tanahnya. Oh ya? Tapi saya tidak bermaksud menantang ya. Hanya ingin mewakili pemirsa juga di rumah seperti apa sih sebenarnya. Mereka penasaran juga kan dengan Iya. apa yang saya pikirin juga sebenarnya. Boleh? Saya bawa. Ya silakan. silakan diambil. Saya kalau udah ada sosok ular, gue nggak bisa mikir sama sekali. Iya, udah gitu kan ngeliat betul di gambarnya aja geli gitu. Geli ya. Geli. Itu dia melakukan itu, makan tanah itu karena pengaruh sosok ini ya. Pengaruh sosok ini, iya betul. Orang yang udah dimasukin dengan supranatural gitu tuh nggak bakal bisa jernih mikirannya gitu loh. Itu kalau orang normal mana ada yang ngelakuin kayak gitu. Nggak ada. Hati-hati loh, takutnya hari ini buas. Iya, ini. Nah, itu apa Mbak? Ini jamu. Jamu Ya, mau digelasin nggak? Pakai gelas atau wadah? Perlu gelas. boleh. Itu yang putih-putih? Susu? Ini susu. Thank you, Kak. Oke, kamu kalau di bawah pengaruh-pengaruh gini, ini kan sama aja menyakiti diri sendiri ya. Iya Itu sih. nggak sampai ini kan, nggak sampai kepikiran untuk menyakiti apa ya, bunuh diri gitu. Justru semenjak itu saya setiap jam 4 pagi saya rasanya pengen bunuh diri. Setiap jam 4 pagi Iya, sama jam 7. sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Iya, dia ada kecenderungan agak-agak itu. Dia mau bunuh diri setiap pagi. Iya, Kenapa ada jalan sih Kak? karena dia ngerasa jadi tuh sebenarnya udah dipengaruhi sama hal-hal mistis kan. Dan itu masih panas ya. Iya, masih panas. Dan jam-jam tersebut adalah jam-jam mistisnya dia untuk resiko rentan mati bunuh diri. Kayak ada yang ngajak gitu loh, ya kan? Iya, Dan seperti kayak ada yang ngajak supaya loncat atau enggak potong-potong. iya betul. Potong-potong itu tangannya. Ya kan? Iya betul. Karena sosok ini. Karena sosok ini, tapi dia tuh nggak nyadar-nyadar. Ya, Mbak Arin, kamu tuh nggak sadar-sadar sampai nanti benar-benar kejadian aja repot loh. Pernah dilakuin nggak percobaan bunuh diri itu? Iya, hampir udah ngambil pisau. Pisau Iya. digeret-geret gitu. Iya, dikeret-keret. Udah semua, Iya, berdarah. banyak. Lumayan. Itu kamu nggak puas-puas sampai lagian juga ya sebenarnya kalau logikanya punya tanah kuburan tuh feng shui-nya jelek loh. Maksudnya gini loh, energi buruk dibawa-bawa, ya kan? Makan lagi. Jadi kan kita sebagai orang yang agak, maksudnya kita kan yang sehat, akal sehat kita nggak mungkin makan tanah deh intinya. Kedua, ini tanahnya tanah kuburan. Itu dia. Apalagi tujuannya dia ngelakuin ini semua kan sebenarnya mau punya anak. Punya anak. Iya, Mana- nggak gitu juga kali ya. Kamu ngelihatnya mungkin gitu punya anak dengan ritual, dengan benda-benda, dengan makhluk ini, Pak? Nggak mungkin lah. Itu ritual yang menurut saya udah agak-agak melenceng gitu loh. Dan saya ngerasain akibatnya ya itu tiap hari bangun. Dan saya ngerasain Arin nggak bisa tidur loh. Iya. Betul begitu. Dia Panas. insomnia parah. Bener-bener nggak bisa tidur banget. Saya rasanya jadi makin dingin banget loh ini. Kenapa gitu ya? Terasa di dalam saya jadi makin dingin gitu tiba-tiba. Terutama pas udah dibuka dikeluarin ini semua. Ini apa aja ya Mbak Arin? Ini tanah kuburan. Tanah kuburan, lalu ada kembang. Ini jamu. Itu jamunya. Kak, 1 hari 3 kali katanya. Ya. Dia makan itu. Ya kan? Tadi Mbak bilang Gila ya. 1 hari 3 kali. 3 kali. Ya. Saya mau ambil lilin buat kalian juga. Hmm. Sorry.
Kau perlu lonceng nggak, Roy? Saya butuh lonceng di sini. Perlu lonceng. Matanya, coba lihat matanya dia ini bener-bener. Ya melotot ya, kayak yang nggak mau gambar kayak mata Iya, ini. Iya. Bener-bener bulat yang. Beda banget ya, kayak timbang orang-orang biasa gitu. Bener-bener ada isinya gitu. Dia dijaga siluman ular. Saya butuh lonceng tapaknya. Mbak nyarinya di mana tanah kubur dekat rumah? Apa Iya, dekat nyuruh orang sendiri ngambilnya? sendiri. Thank you. Nah, Nyari sendiri dia. Nyari sendiri, lihat. dimakan ya. Dimakan. Menurut saya itu nggak make sense sih. Iya, bukan nggak make sense, sudah ada juga sih, jadi ya make sense. Tapi maksud saya kecenderungan kepribadian yang aneh sih. Jadi ketagihan awalnya ini ritual dari sang dukun kan? Iya. Tapi lama-lama berkembang jadi habit ya. Iya. Setiap Jadi hari kayak powerful 3 gitu. kali kalau nggak ada yang ngelakuin ini panas katanya badannya. Itu langsung dimakan gitu aja. Iya. Udah berapa lama Mbak makan gitu? 2 tahun. 2 tahun. Itu kalau boleh diizinkan, bolehkah saya melihat ritual makan tanahnya? Boleh. Aduh. Tunggu, ini saya nggak mau mengakibatkan fatality gitu ya. Kita nggak mau membahayakan siapapun termasuk Mbak Arin. Iya, saya khawatir. Air-airnya sekalian. Ularnya benar-benar mengerikan ya. Ini makan tanah gitu. Itu jamunya buat apa? Minum. Dia Arin ini lucu ya, seperti ini. Dia tuh juga punya dia nggak boleh daerah teritori dia tuh perempuan juga. Dia harus perempuan satu begitu. Kalau dia dijadiin satu ruangan dengan perempuan lain, saya ngerasa itu akan membahayakan yang lainnya. Seperti karakter ular juga. Dia terancam gitu? Dia ngeluarin hawa negatif banget nih, sampai aku pusing banget, kayak muter gitu. Boleh minta tolong air putih. Aduh, kasihan ya. Kamu tadi jatuh nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Aman ya? Aman. Nggak kenapa lah. Masih. Jadi sosok yang bisa saya jelaskan tadi, beliau ini tidak sadarkan diri, lalu kemudian satu kesimpulan yang saya dapat, ada banyak peristiwa supernatural di sini. Ada yang jatuh dengan suara yang keras, kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri lilin yang bergerak. Aneh banget bagi saya dan nggak make sense. Karena makhluk halusnya ingin nunjukin eksistensinya mereka. Kedua, saya ngelihat Arin tidak bisa satuin dalam satu ruangan tuh ada wanita yang lain. Dia bakal bisa cenderung agresif gitu, karena Nyerang merasa makanya tadi tersaingi. kan. Iya, gitu. Bukannya gara-gara apa, tapi dia tuh harus lebih diva di atas yang lain gitu. Makanya karena tadi rambutnya dicium gitu. Untuk sebenarnya Dia mau nggak suka. attack, iya mau Mau menyerang karena dia bentuknya ular dan pelan, jadi pelan-pelan dan gitu. Itu sih yang bisa saya jelaskan. Soalnya perubahan karakternya cepat loh dia, cepat transnya. Jadi kayak trans kayak beda langsung dimensi. Splitnya cepet gitu. Menurut saya sih bagusnya nggak usah gini-gini lagi ya. Nggak usah koleksi tanah kuburan lagi, karena saya ngerasa di rumahnya masih banyak beberapa barang-barang yang berkaitan dengan tanah kuburan tapi beda-beda ya. Masih ada lagi ya. Ya, aku kurang mengerti tentang tanah itu kan, dia koleksi kenapa banyak sekali. Untuk dia makanin. Tapi ya dimakanin. Dalam mata batin saya masih banyak yang aneh-aneh.
Dia cara duduknya pun masih agak setengah-setengah. Orang setengah masuk yang lain. Ini kedepannya kan dia sampai punya anak, Roy. Gimana kamu ngelihatnya? Kalau caranya begini ya mau dibilang apa lagi ya susah kan. Mau punya anak ya usaha kek gimana caranya. Bukan Makan justru malah makanan yang menggunakan bergizi. mistis-mistis Iya. begini ya. Terus hubungan badan dengan baik, kemudian juga higienis semuanya. Iya. Masa orang hamil mau makan tanah sih? Gak logika gak sih? Iya. Suaminya yang dibikin buta dan tersiksa itu diapain sama dia harusnya? Iya dilempar-lemparin itu Iya. kan. Dia harus minta maaf sama suaminya. Dia harus minta maaf sama suaminya. Gitu. Kalau jujur ya, kalau saya jadi suami kamu sih saya males. Saya cut koper aja, saya pergi cabut dari rumah. Udah tinggalin. Iyalah, karena mau kasih kesempatan kayak gimana, toh juga dia gak bisa ngehargain hidupnya dia sendiri. Dia sering mau bunuh diri kan. Iya. Tapi mudah-mudahan sih justru setelah malam hari ini Mbak Arin bisa menyadari semuanya dan berbuat lebih baik lagi ke depan. Gak perlu kepikiran untuk bunuh diri lagi. Karena kan kalau misalnya bunuh diri ya apa gunanya semua usaha ini tujuannya untuk punya anak kan? Iya. Ya, tapi ini udah nggak perlu dilakuin lagi sih Mbak. Ya. Dan suami tadi perlu diminta. Minta maaf sama suami, itu suami disayang-sayang. Ada yang mau disampaikan, Dev? Ya itu nggak usah cari-cari ke Dukun-dukun lagi ya. Mending ke dokter. Hidup sehat. Hidup sehat. Tuh, berdoa. Terima kasih Mbak Arin. Semoga ke depan usahanya jauh lebih berkah ya. Amin. Mbak Arin boleh meninggalkan studi. Selamat malam. Ini jangan lupa dibuang di larung laut. Mintalah sesuatu pada Tuhan. Ia telah memberikan semuanya untuk kita dan serahkanlah semua padanya. Kamu hanya perlu nunggu waktunya tiba. Pemirsa, malam hari ini dua partisipan telah hadir di Menembus Mata Batin. Yahya dan juga Arin. Yahya tadi mempelajari ilmu hitam begitu dalam sehingga dirinya punya ilmu kekebalan dan juga mengirimkan santet dan juga pelet. Dia melakukan mengiris lidahnya sendiri, bahkan tangannya dengan golok daging tapi tidak mempan dan sudah dinetralisir. Sementara Arin karena sakit hati, dia ingin punya anak tapi melakukan ritual yang cukup aneh dengan makan tanah dan juga jamu. Gimana Roy, tanggapan kamu, Yahya dan Arin? Dua-duanya sama-sama punya kebiasaan yang aneh. Kalau Yahya suka menggoreskan itu ada kepuasan Senjata batin, tajam, ya. senjata tajam, berbeda dengan Arin yang makan tanah kuburan. Iya. Saya takut dengan dua-duanya. Kebiasaan mereka bikin saya jadi kayak Iya. kepribadiannya kok jadi beda ya mereka. Jadi kayaknya begitu punya ilmu gaib, punya ilmu mistis gitu ya, mereka jadi kayak menyakiti diri sendiri ya. Emang kecenderungannya seperti itu. Ada ya, Roy? kecenderungan ke arah sana. Jadi kalau misalnya punya pegangan, apalagi mereka ini kayaknya nggak kuat ya. Mereka bisa sakit tadi, Yahyanya juga sesek napas. Iya. Akhirnya juga rada-rada kosong. Itu seperti itulah ya. Mereka kurang lebih punya pegangan, namun mereka terjebak sendiri. Iya, nggak tahu mereka harus kemana jadinya. Devi, gimana tanggapan kamu, Yahya dan Arin? Ya kurang bersyukur dan berdoa sih. Kurang bersyukur ya. Iya. Itu penting sekali sih ya. Kalau Iya sih. Mudah-mudahan sih ke depannya Yahya dan Arin setelah datang ke Menembus Mata Batin akan lebih bersyukur dan juga tidak menggunakan hal-hal mistis untuk mendapatkan tujuannya ya. Devi Demplon, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semuanya. Roy Kiyoshi, terima thank kasih you ya. atas penjelasan pencerahan buat kami semua. Pemirsa, balas dendam hanya memberikan ruang kemarahan yang tiada akhir dalam hati. Ikhlas dan berserah diri kepada Yang Kuasa adalah cara berdamai yang terbaik dengan diri sendiri. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.